Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku mau berbagi sedikit cerita ya teman-teman. Ini aku alhamdulillah habis sholat duhur, baru selesaian tugas negara, ngurus ibu bos alias pasienku, terus sholat duhur teman-teman. Dan di balik layar rezekiku lancar, apa saja yang aku jalankan teman-teman ya, amalan apa yang aku jalani ya teman-teman. Silahkan disimak baik-baik teman-teman. Pertama-tama aku berbakti kepada kedua orang tuaku. Selain aku berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mau memenuhi semua perintahnya dan mau menjauhi semua larangannya, menjaga sholat 5 waktu, dan aku aktifkan sholat duha sebelum kerja pagi di Taiwan dimulai, atau setelah menyiapkan bekalnya bosku, atau sebelum bosku pergi kerja. Aku sambil menunggu bosku pergi kerja, karena kan di dalam kamar itu ada bu bos, ada pak bos. Otomatis aku menunggu bosku keluar dari kamar, aku bisa memanfaatkan waktu luangku, bisa untuk sholat duha dan sholawatan. Kurang lebih ada 30 menitan. Dan kalau malam aku kebangun itu sholat tahajud, kalau nggak kebangun ya enggak. Dan selalu mengupayakan sebelum tidur wudhu dulu. Biasanya aku wudhunya tuh sambil sholat isya, karena kalau aku habis mandiin bu bos mau sholat isya itu biasanya bajuku kotor, jadi kan najis ya teman-teman. Sekalian aku selesaian kerja malam, mandi terus sholat isya. Dan setiap Jumat itu khususkan kita untuk kirim doa untuk leluhur yang sudah tenang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nenek moyang, kerabat saudara terdekat kita. Intinya kirim Al-Fatihah, baca Yasin atau Al-Quran, terserah kalian teman-teman ya. Dan intinya juga bacalah Al-Quran setiap harinya, walaupun itu 1 ayat pun. Dan juga kita bahagiakan terutama kedua orang tua kita. Selain bahagiakan diri kita sendiri, anak kita, bahagiakan saudara kandung kita, saudara-saudara terdekat kita, kayak tante, paman, ponaan, pak puh, bupuh, mbok puh, semacam itu. Dan tidak lupa juga bahagiakan sesama, terutama di sekitar lingkungan terdekat. Cari yang janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja, sakit, anak yatim piatu, donasi masjid, donasi musola. Nah, itu yang aku lakukan teman-teman. Alhamdulillah, berkat aku jadi TKW Taiwan, aku bisa nyenengin sesama juga, selain nyenengin diriku sendiri, keluargaku, kedua orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku. Nah, dulu sebelum jadi TKW Taiwan, aku masih bisa nyenengin diriku sendiri, keluargaku, kedua orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku. Jadi nyenengin sesama itu di saat aku menjalankan usaha paling ngasih potongan harga dan bonusan. Dan nyenengin sesama saudara-saudara di sekitar lingkungan itu biasanya Ramadan menjelang Lebaran kita berbagi kayak bawa sembako gitu kan, dah apa teman-teman, itu udah wajar lah ya. Nah, seperti itu saja. Dan alhamdulillah tabarakallahnya aku berkat jadi TKW Taiwan, aku selalu bisa menyisihkan sedikit rezeki untuk sesama. Dengan cara aku bikinkan tabungan kotak amal. Dan ada juga tabungan berbagi rutin. Dan 2022 ya teman-teman, itu ada salah satu temanku seperjuangan yang ikut berbagi rutin di daerahku. Dia ikut 2 kali teman-teman. Iya 2 kali, 2000 NT itu 1 juta ya, 2 kali. Terus habis itu udah nggak ikut, ya udah aku nggak memaksa mengajak gitu, nggak teman-teman. Itu atas kemauannya dia sendiri, karena tahu aku bikin tabungan kotak amal, tabungan berbagi rutin apa teman-teman, untuk ya janda tua, duda tua, seperti itu. Selain untuk diriku sendiri, tabungan warna-warni aku sepilkan sedikit saja ya teman-teman. Nah ini teman-teman, bikin seperti ini. Terus temanku itu ikut-ikutan gitu loh, Dek aku mau ikut berbagi di daerah lingkungan
kamu gitu. Terus aku yang nyalurkan. Dulu itu aku saat berbagi itu tidak pernah aku bikin foto atau video atau aku syuting-syuting gitu teman-teman ya. Cukup yang tahu aku Allah sama yang aku suruh biasanya tanteku sama ibuku sama yang aku kasih saja. Nah, berhubung ada salah satu temanku yang ikutan dan aku menjalankan sesuai amanah ya teman-teman ya. Aku bikinkan video dan aku foto gitu teman-teman. Jadi inilah buktinya sudah aku salurkan gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah berkat aku jadi TKW Taiwan, aku bisa menyisihkan rezeki untuk sesama juga. Nah, ada juga tabungan ibu mertua atau ibu mantan suami, teman-teman. Nah, itu biasanya aku kasihkan Lebaran, Ramadan menjelang Lebaran, teman-teman, untuk orang-orang yang aku sayangi ya, teman-teman ya. Jadi bongkarnya tuh biasanya 1 tahun sekali yang tabungan warna-warni gini. Kalau kita mengasih rezeki saat ada rezeki lebih itu nggak harus menunggu 1 tahun sekali teman-teman. Sekiranya kita ada rezeki lebih ya maunya berbagi ya berbagi rutin seperti biasanya gitu. Nah kalau tabungan seperti tabungan kotak amal, tabungan itu biasanya bongkarnya 1 tahun sekali ada 15 tabungan. Nah ini aku juga bikin tabungan baru lagi teman-teman. Umroh haji. Nah ini tabungan semua ini habis dibongkar teman-teman kecuali umroh haji karena belum dipakai ya. Dan itu juga ada tabungan sedekah subuh yang ada kuncinya itu teman-teman. Ya udah seperti itu. Jadi kita jangan takut, berbagi itu akan mengurangi rezeki kita dan akan terjatuh miskin kita ya. Sebaliknya teman-teman, justru kita akan ditambah rezeki kita dilipat kali gandakan dan akan terjatuh kaya karena Allah tidak akan pernah memutuskan jalan rezeki untuk kita. Nah, ini contoh pribadi aku saja ya teman-teman ya, bulan 8 itu kan aku cuti 2023. Intinya aku dapat pesangon dari bosku itu dolar Amerika dan pesawat PP dolar Amerika 10 juta, pesawat PP itu ada 14 juta, 10 juta itu aku tambah uang Taiwan 1000 NT teman-teman. Dah singkat kata singkat cerita saja, intinya aku khususkan 10 juta uang dolar Amerika dari bosku sama 12.300.000 itu uang gajiku yang bulan 8 yang sama bosku ditukarin uang rupiah dari Taiwan. Aku bawa dari Taiwan teman-teman. Nah 10 juta sama 12.300.000 itu totalnya berarti 22.300.000 teman-teman. Itu aku khusus untuk berbagi indah teman-teman. Dan dibalik indahnya kita berbagi itu apa teman-teman? Allah tidak akan memutuskan jalan rezeki kita. Itu sah teman-teman. Aku buat berbagi-bagi untuk nyenengi saudara-saudara, tetangga sekitar, ya janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja sakit, anak yatim piatu, donasi musola. Di lingkunganku saat itu ada pembangunan, aku cuti itu. Di tanah saudaraku diwakafkan gitu loh teman-teman. Dan sama untuk ponaanku mobil 3 juta, aku pribadi pakai 1 juta uang itu, terus anakku 1 juta untuk beli baju dari total uang 22.300.000 itu teman-teman. Lainnya untuk berbagi indah untuk sesama saudara musola sama keambil mobil untuk ponaanku yang antar jemput di bandara. Nah itu tahu nggak teman-teman, setelah aku mengeluarkan uang 22.300.000 itu untuk berbagi bersedekah indah ya teman-teman, untuk saudara, tetangga sekitar, janda tua duda tua yang nggak bisa kerja sakit, donasi musola itu tadi, nyenengin anakku untuk beli baju 1 juta, aku pribadi 1 juta untuk jajan, dibawa ke Taiwan tuh. Nah aku balik Taiwan lagi bulan 9 tuh, hari Sabtu tanggal 2 bulan 9. Aku bulan 19 dapat rezeki tak terduga untuk anakku 4.000 NT atau 2 juta. Terus hari Sabtu tanggal 23 bulan 9 2023 dapat lagi rezeki tak terduga untuk anakku motor NMAX. Dikasih 72.000 NT itu setara 36 juta teman-teman. Jadi khusus rezeki pribadi untuk anakku totalnya 76.000 NT setara 38 juta. Luar biasa kan teman-teman? Mengeluarkan uang 22.300.000 untuk berbagi indah. Dan aku balik ke Taiwan lagi mendapatkan rezeki tak terduga 76.000 NT setara 38 juta.
untuk anakku sanggup sekolah motor NMAX. Hampir 2 kali lipatnya kan teman-teman. Jadi itu indahnya kita berbagi, Allah tidak akan pernah memutuskan jalan rezeki kita. Jadi kita jangan takut berbagi akan mengurangi rezeki kita, justru sebaliknya akan menambah rezeki kita karena Allah akan mengembalikan lipat kali lipat gandanya. Dan jangan takut terjatuh miskin, kita akan terjatuh kaya karena semakin kita mengeluarkan sedekah banyak, semakin sering mengeluarkan rezeki kita untuk sesama, maka Allah akan semakin menambahkan nikmat kita lebih banyak, rezeki kita lebih banyak, teman-teman. Real, ini kisah nyata pribadiku, aku jadi ketagihan indahnya bersedekah berbagi. Nah, andai kata ya teman-teman, aku bersyukurlah saat ini, intinya nggak harus menunggu banyak uang lah. Aku ibaratkan apa ya teman-teman, saat ini bergelar sebagai TKW, tapi aku bisa nyenengin sesama, itu walaupun sedikit tapi ikhlas ya teman-teman. Itu benar-benar aku bersyukur, apalagi aku kaya, banyak uang, gemar dan suka, seneng teman-teman nyenengin sesama, berbagi-bagi indah, bersedekah, lebih seneng lagi gitu loh. Jadi harapan dan doaku ya teman-teman, semoga nanti kalau aku sudah nggak jadi TKW Taiwan lagi, aku tetap bisa menjalankan apa yang sudah aku jalankan ini teman-teman. Aku hanya bercita-cita bisa menjadi seperti air putih, walaupun tawar rasanya, tetapi bisa memberi manfaat untuk semua orang, itu saja teman-teman cita-citaku. Dan pertama ya itu aku harus bisa membahagiakan kedua orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku, juga sesama nantinya. Dan kalau aku pribadi, doaku untuk aku ya teman-teman, semoga aku tetap diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan tetap bisa menjalankan usahaku untuk selanjutnya gitu, seterusnya, walaupun sudah nggak jadi TKW Taiwan lagi gitu teman-teman, sehingga aku bisa nyenengin orang-orang yang aku sayangi, terutama kedua orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku, juga sesama untuk seterusnya. Dan keinginan pribadiku, aku bisa bersilaturahmi ke rumahnya Allah teman-teman, walaupun itu dalam hidupku satu kali pun. Semoga Allah mengijabahi di setiap doa dalam sujudku teman-teman ya. Jadi intinya ya ingin bisa umroh teman-teman, itu cita-citaku semenjak 2022, benar-benar aku menggebu-gebu bisa umroh teman-teman. Nah ngomong-ngomong, ini aku lagi nggak enak badan dari kemarin malam, kan aku habis acara ultahku dirayakan sama bosku, ngundang teman-temannya gitu loh teman-teman. Kemarin tuh tepat hari Kamis tanggal 3 bulan 10 2024. Terus aku tuh masuk angin muntah-muntah teman-teman. Pagi tadi juga, ini perutku aku kasih koyo biar biar nggak masuk angin. Dah gitu aja teman-teman, cita-citaku tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu tinggi-tinggi, ya tetap ingin bahagiakan kedua orang tuaku, anakku, jadikan anakku jadi anak yang sukses, sekolah pinter, terus ya bisa bermanfaat untuk semua orang lah ya teman-teman ya, dan bisa bermanfaat mulai dari dunia sampai akhirat kelak nantinya teman-teman. Seperti itu cita-citaku. Udah gitu saja. Jadi intinya ya itu teman-teman, terutama di balik layar rezeki aku lancar ya berbakti kepada kedua orang tua, selain berbakti kepada Allah, jaga sholat 5 waktu, aktif sholat duha, ya baca Yasin, baca Al-Quran, seperti itu teman-teman. Dan intinya jaga lisan juga di setiap ucapan kita, jangan mudah menghina, merendahkan sesama atas dasar apapun itu teman-teman. Karena apa teman-teman, orang tuh kalau belum pernah diberi ujian cobaan sama Allah bertubi-tubi ya teman-teman ya, jadi intinya bagi orang yang belum pernah menjalani kehidupan dari nol sampai bisa mencapai titik yang diinginkan, terus pada akhirnya Allah menjatuhkan ke nol kembali, maka orang itu masih mudah suka menghina, merendahkan sesama, suka menyakiti hatinya sesama, entah itu dari segi fisik, materi, gaji, penghasilan, pekerjaan, karir, usaha, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Tapi kalau orang sudah mengalami dari kehidupan memulai nol, pada akhirnya bisa mencapai di titik yang diinginkan, pada akhirnya Allah menjatuhkan ke nol kembali, maka itu orang akan lebih hati-hati dalam bersikap, dalam bertindak. Jadi intinya lebih menjaga teman-teman, perasaan orang lain, tidak mudah menghina, merendahkan sesama, dan lebih diperbanyaki bersyukur, bertawakal, positive thinking, motivasi aja teman-teman. Itu yang aku alami karena aku gara-gara jadi TKW Taiwan,
pernah mengalami tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, teman-teman, tahun 2012 bulan 4. Gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Maka dari itu aku nggak mau, teman-teman, namanya perdebatan, perhujatan, perbulian, saling menjatuhkan, saling merendahkan sesama. Aku paling membenci hal-hal yang seperti itu gitu loh. Karena apa? Di atas langit masih ada langit, dan karenanya apa lagi? Kita tidak akan pernah tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana, dan kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, saudara kita, anak cucu keturunan kita ke depannya. Nggak akan tahu, teman-teman. Aku juga tidak akan menyangka setelah aku bisa mencapai cita-citaku, terwujud semua cita-citaku satu persatu, Allah menjatuhkan ke nol kembali. Pada akhirnya aku ditakdirkan jadi TKW Taiwan tahun 2013 bulan 3 sampai saat ini 2024. Sampai rumah tanggaku pun ditakdirkan kandas saat aku jadi TKW Taiwan 2021 bulan 1 atau 8 tahun jadi TKW Taiwan. Nah, dan di Taiwan 7 tahun, aku juga tertimpa musibah yang kedua kalinya, ratusan juta rupiah juga. 266 juta uangku dibawa temanku, orang Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Mijen. Di Taiwan aku anggap adik, aku jadikan adminku 1 tahun amanah, pegang buku 3, A, B, C, tutup buku 1 minggu sekali, 250 juta sampai 300 juta. Dan yang tutup buku 266 juta itu dibawa. Sampai saat ini kurang 200 juta baru dikasih 66 juta. Dan sudah aku urusi dibantu bosku, teman-teman, dikasih uang bosku 35.000 NT setara 17,5 juta. Jadi aku datangi ke alamat Semarang, Jawa Tengah, aku bawa polisi dampingi bapakku. Jadi jalur aman sudah ada hitam di atas putih bermateri tanda tangan. Walaupun belum tepat janjinya, tapi bisa ditindaklanjuti, diurusi kapanpun. Karena ini bukan sistem hutang piutang. Bisa dibilang penggelapan uang dan penipuan direncanakan. Karena jarak 1 bulan kemudian dia itu pamit cuti pulang setelah bawa uangku itu, teman-teman. Mau nikah dan dengan alasan mau ngurusi uangku yang katanya ATM dia hilang sama HP adiknya hilang. Itu gara-garanya aku mau kirim uang, teman-teman, itu. Terus ditawari jasanya bisa bantu ngirimin, karena saat itu aku belum punya aplikasi untuk ngirim uang, belum download. Terus bosku juga belum ngantar ngirim, kalau aku kirim banyak ke Taipei Hochechan itu, teman-teman ya. Belum diantarin, mulai diantarin 2022 bulan 2 tanggal 28. Semenjak habis kejadian uangku dibawa temanku itu. Jadi aku bingung otomatis mau kirim lewat mana. Saat itu mau kirim lewat toko Indo nggak bisa. Terus begitu temanku menawari, sudah aku anggap adik, aku jadikan adminku, setiap 1 minggu sekali rekapan totalan uang ratusan juta rupiah amanah. Aku tidak ada berpemikiran negatif, teman-teman. Ternyata dia itu uang dimasukkan di ATM pribadi dia dengan alasan dia sekalian kirim, nanti uangku biar ditransfer adiknya cewek yang dikirimi uang itu. Tapi uang itu uangku, teman-teman. Ternyata nggak dikirim-kirimkan. Aku kan tanya. Terus dia alasan ternyata ATM HP adik dia hilang. Nah, aku mulai emosi, aku mulai curiga, aku nggak mau tahu, pokoknya harus dikasih ini uang. Terus akhirnya dikasih 66 juta itu, kurang 200 juta sampai saat ini. Terus 1 bulan kemudian dia pamit cuti. Ternyata temanku itu janda ngakunya, gadis, dan dia punya pacar atau cowok, orang Jepara itu. Usianya berapa saat itu? 24 tahun cowoknya, yang temenku 27 tahun, 2019 itu. Sekarang udah nikah punya anak 2. Begitu, teman-teman, ceritanya. Jadi, begitu. Gara-gara aku jadi TKW Taiwan terkena musibah ratusan juta rupiah. Makanya orang kalau sudah pernah diuji bertubi-tubi sama Allah, sudah pernah mengalami dari kehidupan mulai nol, dari tidak bisa apa-apa sampai bisa mencapai apa yang diinginkan, pada akhirnya Allah menjatuhkan itu, orangnya cenderung lebih menjaga sikap dan lebih inginnya tuh memperbaiki diri di mana kesalahan kita, dan tidak ingin teman-teman, menyakiti hatinya sesama. Begitu, teman-teman. Dan sangat amat membenci orang-orang yang suka menghina, merendahkan sesama atas dasar apapun itu. Itu yang aku alami, teman-teman ya. Itu diriku pribadi, tapi kalau orang lain nggak tahu ya, teman-teman. Jadi lebih teman-teman? Lebih inginnya tuh mendekatkan diri kepada Allah. Ingin teman-teman ya?
memperbaiki dirilah, di mana kurangku, di mana salahku, sehingga aku harus menerima ujian seperti ini. Salah kilap dosa apa yang aku lakukan? Nah, seperti itu. Dan jadi inginnya itu ya dekat-dekat sama Allah, itu aja. Dan cukup perbanyaki bersyukur, bertawakal, motivasi positif thinking saja. Begitu teman-teman, itu bagi orang yang sudah mengalami posisi kehidupan dari nol sampai kita bisa dan terjatuh. Dan alhamdulillah teman-teman, berkat jadi TKW Taiwan, aku bisa bangkit kembali, aku bisa menjalankan usahaku di Indonesia, aku pegang dari Taiwan. Cukup rekapan, totalan, bayaran, begitu. Dan pada akhirnya ya udah aku bisa mewujudkan cita-citaku satu persatu kembali, bisa mewujudkan rumah impian kedua. Lantai 2 depan belakang, dan ini yang belakang dikasih lantai 3 untuk tempat tandon air, jemuran dan lain sebagainya. Seperti itu. Berdiri di dekati ibuku yang rumah kedua, ya teman-teman ya. Dah begitu saja, ini cerita kisah nyataku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi kita jangan pelit untuk nyisihkan sedikit rezeki kita untuk sesama, karena sejatinya Allah menitipkan rezeki pada kita lebih, itu bukan hak kita sepenuhnya, sebagian kecil ada haknya sesama. Dan pesanku untuk teman-teman juga, kita jangan mudah percaya pada siapapun berurusan tentang uang ya teman-teman, apalagi kita kenal di dunia maya ya, jangan sampai mengeluarkan uang ya teman-teman. Kita sebagai wanita jangan keluarkan uang. Untuk laki-laki ya, uang disimpan yang baik, dan jangan mudah percaya juga sama teman ya. Ini pengalaman pribadiku di Taiwan ya, itu saat aku kerja di Taiwan 7 tahun. Bentar aku sepilkan catatannya ya teman-teman, bukunya masih ada catatannya, rekapannya di sini. Yang uangku di bawah temanku. Bentar. Ini. Lihat tuh. Selasa tanggal 22 bulan 10 2019 tuh, namanya juga ada. Tuh, kurang 200 juta, ya kan? Dah seperti ini saja, ini cerita kisah nyata dari aku, semoga bermanfaat. Dan di Taiwan ya cukup seperti ini teman-teman, rekapan totalan bayaran. Kayak anak sekolah. Ya, di balik layar rezeki yang besar jangan pelit kita, intinya seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah resi setor tunai tarik tunai lewat kantor pos Taiwan. Nah, banyak banget, ratusan resi teman-teman. Udah gitu aja ya, semoga bermanfaat. Ini cerita kisah nyata aku. Jadi jangan mudah percaya pada siapapun, apalagi berurusan tentang uang. Dan real teman-teman, aku di Taiwan mau 12 tahun itu tidak kenal cuti liburan pribadi, tetap happy, tidak kenal mas-mas TKL Taiwan juga biasa saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Real masih ori dari pusat juga bersyukur saja. Tidak kenal cuti liburan pribadi nggak apa-apa, tidak kenal mas-mas TKL Taiwan nggak apa-apa. Asalkan aku di Taiwan tetap kenal sama Allah teman-teman ya, tetap bisa menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, bisa pakai jilbab kemana saja, tidak dimarah bos, terus bisa menjalankan puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, terus bisa makan ala Indonesia, bisa komunikasi dengan keluarga dengan lancar. Itu benar-benar bersyukur, alhamdulillah. Terus dipertemukan bos yang berhati malaikat, menghargai sesama, agamanya sesama. Ini baju ini semua bos yang beliin teman-teman, jutaan, masih labelan banyak ini. Jadi aku tuh kalau mau gaya-gayaan kayak sok dandan artis modis tuh tinggal pakai jutaan teman-teman. Ini disamain punya Bu Bos semua. Paling mahal sendiri yang ini jaket abu-abu, mama nih Bu Bos beliin berapa tuh? 6.980. NT itu setara 3.500.000. Standar harga 1 juta mendekati 2 juta, atas standar 2,2,3 sampai 3.500.000 teman-teman. Nah, ini belum di sini tak grup-grupin tuh. Sampai lupa aku baju modelnya apa, warnanya apa. Sepatu tambah banyak banget. Ya udah teman-teman, penampakannya seperti ini. Nah, kalau ini jilbab semua, dan ini apa nih? Makanya ini penuh darah, nanah air mata di PT. Aku hampir mengundurkan diri teman-teman. Aku udah divonis ke dokter spesialis. Kulit aku sakit parah. Kan PT ku di Surabaya dulu deket Lumpur Lapindo. Aku alergi air parah banget teman-teman. Tanganku nggak mulus seperti ini dulu. Ini bener-bener apa ya, berkoreng, berdarah, bernanah, alergi, kena air kotor gitu teman-teman. Sekarang halus bersih. Sampai berkeringat, aku tadi kan sholat terus tuh lihat
baru lepas mukena berkeringat karena badanku nggak enak teman-teman. Dah gitu aja ya teman-teman. Jadi intinya kita itu cukup perbanyaki bersyukur, bertawakal, motivasi positif thinking saja indah teman-teman. Dan intinya kita kerja di luar negeri itu benar-benar kesempatan emas gitu loh teman-teman ya. Jadi manfaatkanlah kesempatan emas ini dengan sebaik mungkin, jangan disalahgunakan. Jadi intinya kita itu boleh sih seneng-seneng ya, maksudnya seneng-seneng kayak refreshing gitu loh teman-teman. Bukannya kita nggak boleh cuti liburan pribadi, nggak apa-apa, asalkan jangan sampai salah pergaulan gitu loh. Tetap ingat tujuan awal dari rumah untuk merubah nasib, jangan sampai merubah pikiran gitu loh. Real teman-teman, aku di Taiwan tuh bener-bener bekerja demi keluarga, tapi Allah masih menguji aku, rumah tanggaku juga kandas. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, karena ini sudah takdir, nggak boleh disesali apa yang sudah terjadi. Semoga kedepannya kita baik-baik saja gitu teman-teman ya. Dan ini mukena ini penuh darah, nanah air mata, diminta siapapun aku nggak boleh teman-teman, walaupun ini sudah sobek ya, diminta mantan suami nggak aku kasih, justru tak beliin baru itu pas aku cuti bulan 8 2023 tak beliin baru. Nah ini tetap tak abadikan, aku pakai ya, karena ini benar-benar mukena penuh darah, nanah air mata. Aku buat sholat malam, aku sholat tahajud sampai dibingungin setan di asrama, aku puter-puter, sudah pernah aku jalani teman-teman, dipanggil-panggil temanku. Terus sadarnya tuh aku di asrama kan ada kaca seluruh tubuh gitu loh, di situ aku sadar, astagfirullahaladzim, aku tuh mau cari pintu keluar, mau ke kamar mandi tuh nggak tahu. Jadi aku memuteri itu, putar-putar di asrama. Terus padahal itu kan banyak teman-teman yang tidur ya, perasaanku nggak ada orang, kayak cuma spray putih-putih gitu, kayak tempat tidur putih-putih kayak di rumah sakit tuh loh. Nah seperti itu. Dan akhirnya aku alhamdulillah penerbangan kurang 5 hari ya teman-teman. Aku kan dan divonis ke dokter spesialis kulit. Tuh orang rumah dah ngirimi uang, dan pada akhirnya aku cukup dibawa ke rumah sakit Jakarta teman-teman. Dan kalau aku tuh Allah tidak melindungi aku teman-teman, mungkin aku sudah tidak bernyawa. Saat di rumah sakit aku sama temanku orang Ponorogo Bungkal tuh naik bajai itu ditabrak mobil apa motor dari belakang teman-teman, untungnya nggak jatuh, tahu nggak. Terus habis itu diantarin sama lose ibu asrama ke rumah sakit yang besar gitu. Terus akhirnya alhamdulillah aku lolos teman-teman. Jadi aku dulu di PT Jakarta itu aku mandi itu tidak seperti teman-teman selayaknya mandi normal. Aku mandinya paling lama sendiri karena berendam pakai obat warnanya biru. Terus mandinya juga pakai air hangat. Untungnya aku tuh digratisin gas sama namanya Memyo, agamanya Kristen. Nggak bayar, tapi kalau ditanya teman-teman nanti disuruh bilang bayar gitu. Digratisin aku teman-teman. Mungkin kasihan sama aku, nggak tahu ya teman-teman. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya, ada yang nolong. Terus dari PT Surabaya kan aku tuh sebenarnya sudah parah alergiku, karena alergiku dari situ kena air lumpur lapindo itu loh teman-teman, kotor warnanya kuning gitu. Terus apalagi dibawa pindah ke PT Jakarta penerbangan ke Taiwan kurang 2 minggu, di situ lebih parah. Karena apa? Badanku ini sudah luka-luka gitu loh ya, alergi, gatel, aku garuk-garuk. Nah otomatis di Jakarta itu kan PT-nya tuh deketnya lautan, otomatis kan airnya asin teman-teman. Nah kalian bisa membayangkan kan, kena luka aja kalau kita kena garam tuh pedihnya bukan main. Sedangkan badanku segini, areal tangan, terus areal leher, badan tapi enggak teman-teman, cuma leher, tangan kiri kanan, itu yang parah. Terus kena air air asin setiap hari mandi pagi sore. Terus kena air asin, ya kayak kesiksa teman-teman, mati nggak mati, hidup nggak hidup rasanya. Makanya begitu rumah tanggaku kandas itu teman-teman, sedihku bukan main, badanku sampai kurus, aku kayak frustasi lah intinya. Terus ya udahlah aku gitu, memang ini sudah jalanku, aku jalani dengan sabar dan ikhlas aku gitu. Karena apa? Aku ingat perjuanganku seperti itu gitu loh. Dan itu demi mantan suami, gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, terkena ratusan juta rupiah musibah. Dan saat sebelum jadi TKW Taiwan, aku sudah mempunyai usaha sendiri teman-teman, merintis. 2008 usiaku kurang lebih 22 tahun, anakku usia 1 tahun sampai 2012.
Dari modal 50.000 itu pun bukan uangku sendiri, uang tante DP-an baju harga 75.000 rupiah di DP 50.000. Ganti aku sodorkan ke bos besar yang aku kenal saat aku jadi sales 2003, 2006 aku nikah ya. Usia di bawah 20 tahun aku jadi sales di pasar-pasar, kerja di toko sembako, serabutan, ya ART, ya melayani toko grosir, ya nyeles di pasar-pasar, di toko gitu teman-teman. Nah namanya Bu Ros itu aku kenal saat aku jadi sales di pasar, dan aku suka shopping di situ. Nah aku sodorin orderan secarik kertas, aku sambil gendong anakku, aku jujur intinya nggak punya modal, banyak orang yang order gitu. Terus aku sodorin secarik kertas sama uang 50.000 dari DP-an baju tanteku harga 75.000, setelan baju atas bawah gitu loh, celana atas bawah gitu loh teman-teman, warnanya pink, ada garis-garis putihnya, masih ingat sampai sekarang. Nah itu aku dilayani sesuai orderan, bahkan lebih teman-teman. Terus akhirnya aku dibawain pulang 2 terobos baju ya, nilai jutaan rupiah dengan DP-an 50.000. Akhirnya aku diberi kepercayaan, aku pegang erat teman-teman, tidak aku nodai, 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang baru, retur barang lama, ditukar warna, tukar size gitu. Begitu seterusnya prosesnya. Terus saat itu mantan suami pas aku baru merintis itu kena PHK. Otomatis nggak ada pemasukan aku teman-teman ya, anakku usia 1 tahun masih kecil ya. Itu sambil aku gendong anakku loh teman-teman, keliling. Usia aku 22 tahun, kecil banget badanku dulu tuh. Terus 47 kilo kalau nggak salah. Terus saya sambil gendong anakku, sambil nyetir, belakang itu ada box ya. Pertama kali itu aku cuma jualan baju. Terus lama-kelamaan mantan suamiku juga dipanggil kerja lagi, otomatis mempunyai uang, setiap bulan dikasihkan aku, bukan aku buat hambur-hamburan teman-teman, tapi aku buat tambah modal. Dan selain itu aku jualan, labanya aku sisihkan. Jadi lama-kelamaan aku tuh mempunyai modal yang cukup. Pada akhirnya aku bisa berdiri sendiri, memegang 20 desa areal Ponorogo Kota Reog, jadi penyetor, pengkredit, pengekes. Dan akhirnya bukan jualan baju saja, menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian-pertanian. Dan sore kalau nggak jualan baju, sepatu, sandal, tas ya teman-teman, karena aku keliling 1 hari kan 2 kali, pagi sore. 8:30 gitu aku udah pergi dari rumah, cabut dari rumah gitu loh teman-teman. Terus sore kalau aku nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas itu teman-teman, aku selingan sorenya tuh jualan menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, aneka jajan anak-anak. Dan bahan-bahannya itu aku beli di toko kelontongku sendiri. Di rumah aku juga jualan sembako lengkap. Jadi kayak minyak, terigu, semacam itu aku beli di tokoku sendiri. Ya selayaknya aku beli kepada aku jual orang lain. Jadi ada untungnya juga. Prosesnya begitu seterusnya. Terus sambil jualan sayur fresh, hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian-pertanian. Nah, bapakku kan orang Nganjuk, kan suka menanam bawang merah. Itu nggak boleh dijual aku dulu. Jadi aku kelilingin sendiri, bawang merah mentah masih basah itu teman-teman ya, dibungkusi 1 kiloan, dilubangi pakai obat nyamuk. Itu aku kelilingin di pedagang tukang bakso, itu sekali beli 10 kilo tetanggaku. Dan aku juga nyetorin kayak baju-baju di minimarket dekatku, orang Ngampel situ, namanya Mbak Endrik, deket Bali Desa gitu ya. Terus disitulah aku menyetor di situ, tapi sekarang sudah nggak jadi minimarket teman-teman, mulai perlengkapan baby shop sampai dewasa. Jadi aku dulu tuh seperti itu, pekerjaanku sudah mempunyai pekerjaan tetap, usaha sendiri teman-teman sebenarnya. Jadi kalau dibandingkan aku bekerja jadi TKW Taiwan, pemasukanku banyak, usaha sendiri. Nah, berhubung karena bosku di sini aku digaji rasa gaji dokter lebih, naik gaji 9.000 NT setara 4.500.000 lebih per bulan, selain bonusan tambahan ceperan, selain rezeki tak terduga, ngasih nggak kaleng-kaleng ya. No kaleng-kaleng gitu loh teman-teman, kayak seperti ngasih anakku itu tadi sampai 76.000 NT setara 38 juta. Beliin HP iPhone dikasih 7 juta. Sama ibuku barengannya itu dikasih 1 juta, 8 juta sama ibuku 2022. Terus semua kebutuhanku tercukupi. Dari ujung rambut sampai kaki, mulai sandang, pangan, papan, fasilitas nyaman, HP yang ke-8 kali yang aku pakai ini. Itu ada paket lengkap, ada kartu, ada internet, tiap bulannya dompet HP ini yang kedua kalinya gratis untuk HP ke-8 tahun 2022 barengannya 2022 bulan 1 mau Imlek Taiwan, barengannya anakku dapat HP iPhone
tapi dikasih uang 7 juta, ibuku 1 juta, 8 juta itu, aku dibeliin HP yang ke-8 kalinya ini. Gitu teman-teman ceritanya. Jadi aku tetap bertahan di Taiwan ikut satu bos ini karena di Taiwan ini aku seperti kayak di Indonesia gitu loh. Aku tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim, menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, pakai jilbab, bisa puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, bisa makan ala Indonesia. Jadi kayak di rumah sendiri. Jadi ya udahlah, aku di Taiwan kesempatan emas untuk memperbanyaki cari uang gitu. Nanti sudah ada modal, anakku aku bisa nyekolahin pinter, ya udah nanti di rumah tinggal melanjutkan usahaku lagi gitu teman-teman. Jadi intinya di sini tuh apa ya, aku pikir-pikir kayak serasa numpang makan tidur semok. Karena apa? Seperti kayak mengerjakan tugas rumah sendiri gitu loh teman-teman. Tapi bedanya digaji rasa gaji dokter bahkan lebih gitu. Jadi makanya aku bersyukur banget gitu loh. Juga aku tidak pelit nyisihkan sedikit rezeki untuk sesama. Di balik layar rezeki lancar, gaji besar itu bukan hakku sepenuhnya gitu loh teman-teman. Ada sebagian kecil haknya sesama. Jadi juga aku sisihkan, aku bikinkan tabungan itu tadi kotak amal, berbagi rutin, nyenengin keluarga saudara. Nah, semacam itu selain nyenengin sesama. Jadi, aku tidak takut terjatuh miskin bila aku rezeki atau uangku aku untuk berbagi atau bersedekah, teman-teman. Tapi, justru sebaliknya, Allah melipat kali gandakan rezeki untuk aku. Jadi wifi juga gratis 24 jam non-stop untuk HP lainnya yang masih aktif. Terus cabai itu sama bosku selalu disetokkan melimpah teman-teman. Terus bebas masak ala Indonesia juga. Komunikasi dengan keluarga lancar. Bos baik, gaji lancar. Ya udah teman-teman, nikmat mana lagi yang harus aku dustakan kecuali hanya bisa bersyukur, bertawakal, positif thinking saja, fokus tujuan, fokus impian, fokus kerja, fokus keluarga, fokus ibadah juga, fokus sedekah. Udah hidup terasa damai, tenang, dan intinya apa ya teman-teman, rezeki pun diperlancarkan, dikelilingi orang yang positif, dan jaga lisan setiap ucapan kita, jaga jari di setiap ketikan kita dengan tujuan biar tidak menyakiti hatinya sesama. Udah gitu aja cukup teman-teman. Jadi nggak ada aku berpemikiran ingin jadi orang nakal, ingin merubah pikiran di Taiwan, apalagi statusku sudah tidak bersuami. Jadi kan bebas, nggak ada pemikiran seperti itu. Kan setiap orang itu pemikiran lain. Oh, aku di sini apa ya intinya di negara Taiwan, negara bebas ibaratnya, apalagi aku sudah nggak ada suami, bebas suka-suka akulah mau apa gitu kan. Nah tapi pemikiranku nggak seperti itu teman-teman. Pemikiranku ya udah semangat kerja, perbanyak uang selagi masih ada di luar negeri untuk masa tua nanti, untuk masa depan anak yang lebih utama, dan untuk kedua orang tua kita, dan untuk aset, untuk kita mempunyai usaha lagi nantinya. Jadi untuk apa ya teman-teman, pemasukan nanti di Indonesia kalau sudah nggak ada di Taiwan lagi, kita tetap mempunyai uang gitu. Ya udah pemikiranku itu saja teman-teman, nggak ada pemikiran yang aneh-aneh gitu loh. Jadi ya udah, hari libur Taiwan Sabtu Minggu, hari libur lainnya temannya pada liburan, happy-happy, ya udah aku di dalam kamar udah. Kalau nggak ada acara bos ngajak keluar, dalam kamar rekapan totalan bayaran, udah memanfaatkan waktu luang dijadikan uang. Dari dulu awal masuk Taiwan sampai saat ini seperti itu. Tapi Allah masih menguji aku yang besar. Sampai rumah tanggaku kandas. Aku tetap bersabar, teman-teman. Udah itu. Dihina orang sering, direndahkan orang sering, dibilangin orang pekerjaan babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu itu kelas tertinggi jangan melawan kelas kakap, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku yang sudah tiada harganya lagi. Itu udah biasa teman-teman. Itu rekan bisnis online tahun 2017 bulan 12.
Gara-gara aku mengungkapkan sesuai fakta, aku rugi puluhan juta rupiah, aku ungkapkan fakta justru dihina-hina. Aku yang rugi dimaki-maki dari jam 10 pagi Taiwan sampai jam 7 malam. Akhirnya bosku pulang, aku nggak enak sama bosku, aku minta maaf, aku suruh matiin. Aku minta maaf terlebih dahulu bukan berarti aku salah, aku mengalah bukan berarti aku kalahan, aku menang bukan berarti menangan, aku merendah bukan berarti rendahan, teman-teman. Kira-kira seperti itu aku orangnya. Jadi intinya aku dipuji orang, tidak akan terbang, tidak akan menjadi rembulan. Dihina orang juga tidak akan jadi sampah, juga tidak akan lemah, dan tidak akan, apa ya teman-teman, tidak akan jadi sampah, tidak akan lemah lah. Intinya tetap semangat gitu. Itu kira-kira aku orangnya seperti itu. Dan lagi 2022 bulan 7 dihina orang yang tidak aku kenal, yang jelas ya, kalau yang hina ini jelas wanita yang mempunyai penyakit hati, teman-teman. Bilang aku mbok-mbok jelek pula, tapi tidak sadar diri, tidak sadar posisi bahwa dia itu sebagai mbok juga. Dan usia juga sudah tua juga. 2024 ini usia 34 tahun lebih. Dan kalau dia itu nikah awal, punya anak awal seperti aku, paling selisih anaknya tuh sama aku. Kalau setahun punya anak juga loh sama seperti aku, cuma 5 tahun selisih anaknya. Nah, kalau dia sekarang anaknya usianya di bawah 10 tahun, berarti nikah atau punya anak dia lambat. Sekitar usia 27-28 tahun baru punya anak. Coba kalau kayak aku punya anak 22 tahun, anaknya usia 1 tahun. Paling selisih anaknya itu cuma 5 tahun sama aku juga. Tapi nggak sadar diri, nggak sadar posisi, bilangin wanita sesama wanita, bilangin mbok jelek pula gitu teman-teman. Aku tetap sabar, ikhlas. Curhatku cuma di atas sajadah teman-teman, untuk orang-orang yang tidak baik kepada aku. Aku nggak doain yang jelek. Jadi intinya aku cuma meminta pada Allah, ya Allah, berilah pembalasan yang setimpal dan berilah hidayah pada orang-orang yang telah menghina, merendahkan aku, mendolimi aku, menyakiti aku, menipu aku, membohongi aku. Sudah aku tolong tanpa pamrih, kadang masih memaki-maki, tidak bayar. Sudah aku kasih kepercayaan, mengingkari kepercayaanku. Ya udah teman-teman, aku nggak mendoakan jelek, aku cuma minta keadilan kepada Allah. Di setiap doa dalam sujudku tidak lupa. Berilah hidayah dan berilah pembalasan yang setimpal. Berikan hidayah apa? Biar dia itu merasakan apa yang aku rasakan, itu saja teman-teman. Aku tidak mendoakan yang jelek-jelek gitu loh. Biar sadar. Dan doaku pada orang-orang yang baik kepada aku ya teman-teman ya, semoga teman-teman yang berteman dengan baik dengan aku juga, orang-orang yang baik pada aku ya, tetap diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, tercapai cita-citanya, sukses selalu. Nah, itu aja teman-teman, aku berdoanya seperti itu. Dan percaya dan yakin teman-teman, doa orang yang terdolimi, orang yang terkhianati, orang yang teraniaya, terendahkan, terhina, disakiti hatinya, itu akan cepat terijabahi. Apalagi menadahkan kedua telapak tangannya di pertengahan malam dan meneteskan air matanya hanya mengadu sama yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas sajadah. Itu insya Allah teman-teman, dengan kun fayakunnya Allah akan mengabulkan dan mengijabahi doanya dan memberi pembalasan yang lebih indah daripada pembalasan kita. Jadi hati-hati untuk kalian yang suka menyakiti, merendahkan sesama ya teman-teman, dan orang itu tidak membalas kejahatan yang sama kepadamu, tapi dia lebih berdoa, bercurhat kepada Allah, mengadukan permasalahannya kepada yang di atas sajadah. Hati-hati teman-teman tuh. Segera terkabulkan, terijabahi doanya orang terdolimi, yang kamu hina, kamu rendahkan, kamu sakiti hatinya. Apabila dia tidak membalas dengan kata-kata yang sama, tidak membalas kejahatan yang sama, tapi dia cukup bercurhat di atas sajadah sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu justru lebih berbahaya. Dah gitu saja dari aku ya teman-teman, semoga bermanfaat. Ini cerita kisah nyataku, dan apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkannya sebesar-besarnya. Ini adalah suatu cerita kisah nyata pribadiku,
Semoga bermanfaat dan cukup ambil hikmahnya saja, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Bukan bermaksud apa, ini suatu cerita kisah nyata pribadi, dihina orang, direndahkan orang sering banget, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya, ditipu, dibohongi orang juga sering banget. Bahkan dikhianati orang-orang yang aku kasih kepercayaan, sering banget juga. Dah gitu aja ya teman-teman, aku akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bebe, aku mau istirahat dulu. Badanku kurang fit teman-teman ya. Bye bye.